Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas materi perkuliahan yang diberi judul Personal Hygiene dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Islam. Islam merupakan ajaran yang mengajarkan kebersihan dan kesucian. Bagaimanakah konsep kebersihan dan kesucian di dalam Islam ini? Konsep kebersihan dan kesucian di dalam Islam mencakup hal-hal yang bersifat zahir dan sekaligus juga bersifat batin. Mencakup hal-hal jasmani, rohani, dan sosial. Dengan demikian, konsep kebersihan dan kesucian di dalam Islam merupakan konsep yang lengkap dan luas. Terkait dengan kebersihan dan kesucian ini, ada suatu pertanyaan yang ditujukan kepada ajaran Islam. Dikatakan bahwa ajaran Islam itu adalah agama untuk orang-orang yang berakal. Jadi, ajaran Islam bersifat rasional. Kemudian timbul pertanyaan, apakah rasional orang yang buang air, orang yang kentut, jadi keluar angin di duburnya, tetapi yang disucikan justru mukanya yang dibasuh, tangan, dahi atau sebagian dari rambut, dan kedua mata kaki. Logikanya begini, yang keluar adalah udara di anus, tetapi kok yang dibersihkan bukan anus, melainkan bagian atau anggota tubuh yang terkait dengan wudu, yaitu membersihkan wajah dengan air, tangan, kemudian dahi atau rambut, kemudian kaki sampai kedua mata kaki. Ini salah satu pertanyaan yang pernah diajukan, ditujukan kepada Islam. Ada juga yang mempertanyakan pada saat terjadi haid, pada seorang wanita yang terjadi haid, yang keluar adalah darah di kemaluan. Tetapi apakah rasional kemudian mensucikan perempuan yang haid tadi dengan mandi seluruh tubuh? Atau pada orang yang junub, pada orang yang bersegama atau junub, maka cara menyucikannya adalah dengan mandi seluruh tubuh. Apakah ini rasional? Jawabannya adalah rasional. Kenapa? Karena kebersihan dan kesucian di dalam Islam ini sekali lagi mencakup zahir dan batin, mencakup jasmani, rohani, dan sosial. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau kita ketahui bahwa ajaran Islam ini memiliki 3 ajaran utama, yaitu tauhid, fikih atau syariat, dan tasawuf dan akhlak. Tauhid misalnya, kalau kita kaitkan dengan ajaran kebersihan dan kesucian ini, maka tauhid merupakan ajaran Islam yang berisi tentang akidah, tentang keyakinan,
dan keimanan, dan tujuannya adalah mengesahkan Allah, hanya menyembah dan tunduk kepada Allah. Dengan kata lain, tauhid ini sebenarnya adalah membersihkan hati dari kesyirikan. Jadi masuk dalam unsur di sini, unsur rohani atau unsur batin, membersihkan hati dari kesyirikan. Jadi kita tidak boleh menyembah selain Allah. La ilaha illallah. Ajaran tauhid merupakan ajaran yang intinya adalah tentang akidah dan ujung-ujungnya adalah implementasinya berupa iman, keimanan. Dan definisi iman yang lengkap adalah diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Diyakini di dalam hati berisi ajaran tentang rohani, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Ini mencakup jasmani dan sekaligus juga mencakup aspek sosial, karena dibuktikan dengan perbuatan yang salah satu perbuatan itu akan ada berhubungan dengan manusia yang lain. Jadi dari tauhid saja ternyata dari definisi iman yang lengkap, maka kebersihan dan kesucian hatinya dari kesyirikan itu mencakup jasmani, rohani, dan sosial. Kemudian kalau kita lihat dari fikih, jika adik-adik membaca kitab fikih, pada umumnya kitab-kitab fikih itu akan diawali dengan bab taharah. Taharah itu artinya bersuci, kebersihan. Nah, taharah ini berisi ajaran tentang bersuci dari hadas dan najis. Karena ini letaknya di awal bab, maka dapat disimpulkan bahwa ajaran fikih, ajaran utama itu adalah tentang taharah, tentang kebersihan dan kesucian. Dan kebersihannya, kesucian tadi mencakup hadas dan mencakup najis. Kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Seseorang yang kentut buang angin, apakah logis kemudian membersihkannya dengan membasuh dengan air wajah, lengan, rambut, dan kaki sampai kedua mata kaki? Jawaban saya adalah logis. Kenapa? Memang kalau dipikirkan secara sepintas tampaknya tidak logis. Yang keluar adalah udara di anus, tetapi yang dibasuh adalah bagian anggota wudhu di tempat lain. Tetapi sekali lagi perlu dicatat bahwa di dalam ajaran fikih itu terkait dengan bersuci ini adalah membersihkan diri, bersuci dari hadas dan najis. Kentut itu tergolong sebagai hadas, dan dalam ajaran fikih tergolong sebagai hadas kecil. Maka hadas kecil ini sudah diberikan tuntunan oleh Allah kalau ingin mensucikannya adalah dengan berwudu. Atau contoh lain tadi adalah pada wanita yang haid. Wanita yang haid itu menimbulkan hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi janabah, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Hadas adalah sesuatu yang bersifat batin, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Berbeda dengan najis. Najis adalah sesuatu yang bersifat zahir, sesuatu yang bersifat fisik, yang bisa dilihat nanti baunya, bisa dilihat warnanya, dan bisa dirasakan, bisa dicium baunya. Jadi najis adalah sesuatu hal yang bersifat fisik. Sedangkan hadas adalah sesuatu yang bersifat batin.
Kita ambil contoh pada wanita yang haid. Pada wanita yang mengalami haid itu akan terjadi sekaligus ada hadas, dalam hal ini adalah hadas besar, dan ada najis, yaitu darah yang keluar dari kemaluan. Bagaimana cara bersucinya? Maka untuk najisnya, untuk darah haidnya, ini dibersihkan dengan air yang suci dan menyucikan. Jadi darah haidnya dibersihkan nanti dengan air yang suci dan menyucikan. Ini mungkin yang tadi dipertanyakan, logis atau tidak logis? Ya logis, karena untuk najisnya, karena darahnya ada di kemaluan, maka yang dibersihkan juga najis yang ada di kemaluan. Kemudian perempuan yang haid tadi mengalami hadas besar. Hadas besar ini di mana letaknya? Kita tidak tahu di mana letak hadas kecil dan hadas besar, hanya Allah yang tahu. Dan Allah kemudian memberikan tuntunan, kalau hadas kecil maka menyucikannya dengan wudhu. Kalau hadas besar, maka menyucikannya dengan mandi janabah. Ini saya kira logis secara rasional, ya, dengan akal logis, karena itu adalah sesuatu yang bersifat hadas. Ini bisa kita analogikan dengan praktek dalam dunia kedokteran atau keperawatan. Misalkan orang yang menderita atau mengalami sakit kepala, tidak selalu obat yang diberikan harus ke kepala. Misalnya kalau orang sakit kepala, obat harus disuntikkan ke kepala. Tidak seperti itu. Bisa jadi orang sakit kepala, tetapi yang disuntik adalah di daerah pantat. Dan ternyata setelah disuntik di daerah pantat, sakit kepalanya bisa hilang. Ini sebagai analogi saja dari pertanyaan yang tadi, apakah logis kalau orang kentut kemudian bersucinya dengan berwudu, atau kalau orang haid bersucinya dengan mandi janabah, atau pada orang setelah bersenggama bersucinya dengan mandi janabah. Kemudian berikutnya, tasawuf dan akhlak. Inti dari ajaran tasawuf adalah membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, sehingga yang muncul hanya sifat-sifat yang terpuji. Jadi dengan demikian, tasawuf adalah membersihkan hati atau rohani dari sifat-sifat yang tercela. Dengan hati yang bersih, dengan sifat-sifat yang terpuji, maka yang muncul nanti adalah perilaku yang mulia, yaitu akhlakul karimah. Dengan demikian, ini adalah kebersihan dari aspek, juga bisa mencakup aspek sosial. Dengan akhlakul karimah, orang nanti akan bisa melaksanakan hubungan sosial dengan baik. Dengan demikian, kalau kita kembali ke sini, maka ajaran kebersihan dan kesucian dalam Islam itu adalah suatu konsep yang sangat sempurna, bersifat holistik, menyeluruh, mencakup aspek jasmani, rohani, dan sosial. Ini salah satu contoh dari konsep kebersihan dan kesucian. Misalnya ketika bayi baru lahir, maka di dalam ajaran Islam adalah bayi tersebut harus dibersihkan jasmaninya, harus dibersihkan badannya. Kemudian dalam dunia kesehatan, suhu tubuh janin bayi baru lahir harus dijaga optimal supaya kondisinya dalam keadaan sehat. Kemudian disunnatkan mendengarkan azan, mengumandangkan azan di telinga kanan bayi
dan qomat di telinga kiri. Ini juga salah satu aspek dalam kesucian dan kebersihan Islam. Jadi bayi yang baru lahir yang pertama kali berfungsi adalah telinganya. Sedangkan penglihatannya berfungsi kemudian. Sehingga pada bayi yang pertama kali lahir ke dunia, yang berpindah dari alam rahim menuju ke alam dunia, Islam mengajarkan bahwa hal-hal yang didengarnya adalah hal-hal yang berisi ajaran-ajaran Islami, yaitu dikumandangkan azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Kita lihat bahwa dalam lafaz azan dimulai dengan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini berisi tentang ajaran tauhid. Bayi sudah baru pertama kali lahir, dia akan mendengarkan ajaran pertama yang didengarnya melalui telinga, ajaran-ajaran tauhid, ajaran untuk menyucikan hati dari kesyirikan. Jadi pengakuan bahwa Allah lah yang maha besar, makhluk kecil, sedangkan Allah maha besar. Kemudian dilanjutkan dengan lafaz Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ini juga berisi ajaran-ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah. Sehingga yang pertama kali didengar oleh bayi adalah kalimat-kalimat tauhid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari melakukan salat. Salat berisi ajaran tentang hukum Islam, tentang fikih. Jadi bayi pertama kali sudah diajarkan tentang tauhid, kemudian juga diajarkan tentang fikih, diajak untuk melakukan salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari menuju keberuntungan. Diajarkan tentang tasawuf dan akhlak. Jadi ajaran tauhid dan ajaran fikih itu nanti untuk mencapai keberuntungan dengan hasil yang baik, untuk membentuk akhlak yang terpuji. Hayya 'alal falah. Kemudian ditutup dengan kalimat tauhid lagi, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi ini ajaran dalam Islam bahwa tadi begitu bayi lahir maka kumandangkanlah azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Kemudian disunnahkan juga mentahnik bayi yang baru lahir. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah dengan makanan-makanan yang manis di Mekah ini. Karena banyak kurma maka diberikan kurma. Sebenarnya juga bisa dengan makanan manis yang lain. Jadi dicicipkan sedikit kurma atau makanan yang manis. Dan kalau mau kita integrasikan ke dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, sebenarnya bayi yang baru lahir itu paling baik disusukan langsung ke ibunya. Dari hasil penelitian berdasarkan evidence-based medicine, kedokteran berbasis fakta, ASI yang pertama kali keluar dari ibu itu mengandung zat-zat kekebalan yang disebut dengan kolostrum. Ini mengandung zat-zat kekebalan sehingga sangat baik untuk diberikan ke anak yang baru lahir. Kemudian bayi yang baru lahir itu juga didoakan keselamatannya. Inti dari mendoakan ini juga mengajarkan kepada bayi yang baru lahir
ajaran tauhid, pengakuan kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, yang hanya bisa meminta, hanya pasrah kepada Allah dengan berdoa, memohon keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini salah satu konsep penerapan kebersihan dan kesucian pada bayi baru lahir. Kemudian pada personal hygiene, pada mulut atau rongga mulut juga ada ajaran Islam yang terkait dengan itu. Misalnya sering diajarkan, disunatkan untuk bersiwak, sikat gigi. Bersiwak ini bisa dengan kayu siwak atau dengan sikat gigi seperti kita sekarang. Ini merupakan suatu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk oral hygiene, kebersihan mulut. Kemudian juga disunnahkan berkumur-kumur. Jadi kita pada saat berwudu disunatkan juga untuk berkumur-kumur. Tujuannya juga sama, ini adalah untuk oral hygiene. Kemudian pada saat mandi janabah atau mandi sunnah juga disunatkan untuk memasukkan air ke mulut. Ini juga dalam rangka oral hygiene. Tidak hanya sebatas pada aspek jasmani, yang ini kan aspeknya jasmani di sini, tetapi juga pada aspek yang sifatnya akhlak di sini. Oral hygiene, kebersihan mulut dalam ajaran Islam itu salah satunya adalah menjaga lidah dari bicara yang kotor. Jadi ini tergolong sebagai akhlak, sebagai akhlakul karimah, perilaku yang mulia. Kita umat Islam dilarang menggibah orang lain, dilarang mencela orang lain, dilarang menghina orang lain. Dalam ajaran tasawuf, para sufi banyak yang beranggapan bahwa kalau menghina orang lain, mentertawakan orang lain, itu adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik, termasuk akhlak yang tercela. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa menghina orang lain pada hakikatnya adalah sama dengan menghina orang yang menciptakan. Jadi misalnya ada orang yang kebetulan misalnya fisiknya cacat, lalu kemudian kita, mudah-mudahan tidak kita lakukan, misalnya kita menertawakan dia atau dalam hati juga menertawakan dia. Kalau orang-orang sufi tidak mau seperti itu, karena pada hakikatnya kalau kita menghina orang lain, menertawakan orang lain, sama saja dengan menghina yang menciptakan. Jadi termasuk perbuatan yang tercela. Tidak hanya sampai di situ, dalam oral hygiene ini juga diajarkan untuk tidak boleh makan makanan yang haram. Makanan yang haram ini baik memang zatnya yang sudah diharamkan, ataupun dengan caranya. Misalnya kalau pada hewan yang memiliki darah yang mengalir, maka kalau hewan itu disembelih bukan untuk selain nama Allah, padahal misalnya yang disembelih adalah hewan yang halal, tapi hewan yang halal tadi disembelih dengan menyebut bukan nama selain Allah, maka itu juga tergolong sebagai hal yang haram. Kenapa? Meskipun hewannya halal, tetapi kalau menyembelih untuk nama selain Allah, ini dari sisi tauhid itu menimbulkan mudarat kepada keyakinan, karena menimbulkan kesyirikan. Maka hal yang seperti itu juga tidak dibolehkan untuk memakannya. Jadi sekali lagi juga ternyata oral hygiene juga sama, mencakup tauhid, fikih, tasawuf, dan akhlak. Ini misalnya dalam Quran ayat 4 disebutkan, sucikanlah pakaianmu. Jadi tidak hanya fisik kita, ternyata pakaian kita, misalnya kita mau sholat, pakaian kita harus disucikan.
sajadah harus dicucikan, tempat lingkungan di sekitar juga harus kita bersihkan. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Ini hadis sahih, kebersihan sebagian dari iman, an-nazafatu minal iman. Jadi ini kombinasi dari tauhid dan fikih. Kebersihan fisik ternyata dikaitkan dengan kebersihan hati, tauhid. Kebersihan sebagian dari iman. Artinya Islam itu sangat mementingkan aspek kebersihan sehingga dikaitkan dengan keimanan, dikaitkan dengan tauhid. Kemudian kalau kita bicara lebih lanjut tentang personal hygiene ini mencakup sebenarnya aspek yang sangat luas. Misalkan kita berbicara tentang hal urin, kencing. Para ulama sepakat bahwa kencing itu tergolong sebagai najis. Kita sekedar mengulang kembali bahwa najis ini ada 3 golongan, yaitu mukhaffafah, mutawasitah, dan mughallazah. Mukhaffafah najis yang ringan, mutawasitah najis sedang, dan mughallazah najis berat. Najis berat ini adalah air liur anjing dan babi. Sedangkan yang najis mukhaffafah ini contohnya adalah urin bayi laki-laki yang hanya mendapat ASI. Jadi belum mendapat makanan yang lain selain dari ASI, maka ini tergolong sebagai najis mukhaffafah. Ya. Sehingga cara menghilangkan najisnya cukup dipercikan air di atas urinnya. Ini banyak hadis yang menyinggung masalah ini, misalnya hadis dari Ummu Qais, dia pada saat itu datang ke Rasulullah dengan anak laki-lakinya yang hanya mendapat ASI. Bayi tersebut kencing di pangkuan Nabi, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sedikit air, lalu membecilkan air di pakaian beliau dan tidak mencucinya secara sempurna. Jadi ini karena tergolong najis mukhaffafah. Nah, kita lanjut sekarang terkait dengan buang air dan kesehatan lingkungan. Bagaimana hubungannya menurut ajaran Islam? Ini juga banyak hadis-hadis yang menyangkut tentang ini. Antara lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kamu dengan 3 hal yang terkutuk, yaitu buang air besar di saluran air, di tempat berteduh, dan di tempat manusia lewat. Jadi ini aspek kesehatan lingkungan dan juga aspek sosial. Jadi misalkan ini ada suatu pohon, di pohon itu adalah merupakan tempat berteduh, maka di situ sangat dilarang untuk buang air besar. Karena ini akan mengganggu manusia lain yang akan berteduh. Jadi dari aspek sosial di sini. Atau di tempat manusia yang lewat. Di saluran air. Jadi ini salah satu ajaran Islam ya, yang sebenarnya sangat mendasar ini. Tetapi kita bisa melihat fenomena di tempat kita. Kalau adik-adik melihat, masih banyak orang yang buang air besar di sungai, di tempat air yang mengalir. Padahal kalau orang air besar di sungai, buang air besar di sungai atau buang air kecil di sungai, ini nanti akan menimbulkan pencemaran di air sungai yang bersangkutan dan mengganggu manusia yang lain, menimbulkan mudarat kepada manusia yang lain. Jadi kalau dia buang air besar di sungai, maka nanti airnya tercemari, padahal air sungai itu nanti banyak dipakai oleh manusia yang lain. Bisa dipakai untuk mencuci pakaian, mencuci piring, berwudu di hilirnya. Sehingga sebenarnya ini merupakan perbuatan yang terkutuk. Tapi fenomena di masyarakat ternyata masih banyak yang belum memahami atau kurang memahami tentang ajaran Islam. Kalau mereka paham tentang ajaran Islam, maka tidak akan buang air besar di sungai.
Hadis lain menyebutkan barang siapa membasuh kedua jalan kemaluannya di jalan tempat kaum muslimin lewat, maka ia terkena kutukan dari Allah, dari malaikat, dan seluruh manusia. Jadi ini tidak main-main, dapat kutukan dari Allah, tidak hanya dari Allah, dari para malaikat dan seluruh manusia. Jadi kalau kita melihat dari hadis ini, dosanya cukup besar, karena ini banyak sekali yang terlibat dalam mengutuk tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu buang air kecil di tempat genangan air, kemudian berwudu di dalamnya. Sesungguhnya hal demikian banyak menimbulkan masalah. Dari Ibnu Majah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi melarang buang air kecil di tempat yang mengalir. Jadi jelas sekali sebenarnya sudah ajaran Islam, tetapi kadang-kadang ajaran Islam ini hanya merupakan suatu konsep yang belum dipahami oleh masyarakat, sehingga pada kenyataan di lapangan justru terjadi sebaliknya. Seharusnya kalau kita sudah memiliki ajaran Islam yang bagus, yang lengkap seperti ini, orang-orang muslim seharusnya menjadi pelopor untuk melaksanakan kebersihan dan kesucian di semua aspek kehidupan. Islam bahkan sampai mengatur etika di sini, moral. Jadi pada saat kita buang air kecil atau buang air besar, ini tidak etis untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Ini maksudnya adalah kalau di tempat terbuka, jadi tidak ada dinding pemisah. Jadi kalau kita buang air besar, buang air kecil, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Tetapi kalau misalnya ada pemisah, kayak di rumah itu ada dinding pemisah, maka itu tidak masalah. Bahkan sampai di sini ajaran Islam menganjurkan, begitu rincinya ajaran Islam, tidak buang air kecil di tanah yang berlubang. Ini juga masalah etika mengenai baik tidak baiknya, pantas tidak pantasnya. Nama Allah adalah merupakan sesuatu yang suci, sehingga kalau kita ke kamar mandi, tidak pantas nama Allah dibawa ke WC atau ke kamar mandi. Tidak boleh menyebut nama Allah di kamar mandi. Nah, kecuali misalnya kalau nama Allah tadi kita ada kekhawatiran akan dicuri orang, maka ini nanti ada kaidah tersendiri, kaidah fikih yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajribut taysir, kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Cabang kaidah itu adalah hajat berkedudukan sama dengan darurat, keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Seseorang sebaiknya tidak berbicara ketika berada di kamar mandi. Jadi di dalam ajaran Islam itu kita tidak boleh berlama-lama di dalam kamar mandi. Apalagi sambil bernyanyi, berbicara tidak boleh. Tidak dianjurkan menjawab salam. Meskipun saat menjawab salam hukumnya wajib, tapi kalau kebetulan kita berada di dalam WC, di dalam kamar mandi, maka tidak dibolehkan menjawab salam. Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Pada saat Rasulullah berada di kamar mandi atau di WC, kemudian ada sahabat yang mengucapkan salam, maka Nabi tidak menjawab salam tersebut. Dan juga tidak dianjurkan mengulang suara azan. Jadi kalau kita di kamar mandi mendengar suara azan, tidak dianjurkan untuk mengulang suara azan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebenarnya untuk konsep personal hygiene ini mencakup materi yang sangat luas. Di sini kita hanya memberikan dasar-dasar tadi yang kita simpulkan kembali bahwa ajaran Islam yang mencakup tentang kebersihan dan kesucian itu merupakan ajaran yang sangat lengkap, yang
berisi ajaran tentang kebersihan dan kesucian jasmani, rohani, dan sosial, mencakup tauhid, fikih, tasawuf, dan akhlak. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.